menjalin hubungan dari SMA ceritanya ya. Ya dari SMA. Gitu. Lanjut lagi dengan Rizky Nasar dan Josephine. Oke, untuk Rizky Nasar dan Josephine, boleh dong diceritain eh, karakter yang kalian perankan di Bidadari Sorgamu ini seperti apa? Silakan. Mau Josephine dulu? Dulu? Aku dulu. Nah, Oke. Di sini aku berperan sebagai Flora. Flora itu seorang model. Dia model, terus dia orangnya open-minded, cheerful, terus dan dia benar-benar sayang banget sama Dennis Ya, gitu. Kita LDR-an banget nih. kita menjalin hubungan dari SMA ceritanya ya. Ya dari SMA. Gitu. Itu sih, pokoknya cheerful, baik, dan Oke, kalau karakter Dennis sendiri gimana nih, Rizky? Bisa dijelaskan? Dennis anak baik-baik sih seperti biasa. Ya, backgroundnya dia punya keluarga yang kaya, sudah kaya banget. Orang tuanya pengusaha sukses. Dia masih kuliah. Dia punya adik namanya Tania, ada kakaknya juga namanya Andrew, tapi kakaknya kuliah di US. Jadi suka ada di Indonesia, Jakarta. Masih cukup dewasa untuk usianya karena dia sering waktu itu bokapnya bikin resort, ada masalah sama warga dia. Secara itu cukup dewasa lah. Terus ya dia punya pacar namanya Josephine. ada Flora. Salah. Namanya Flora. Namanya Flora diperankan oleh Josephine. Iya. Di warteg jadi namanya Flora. Namanya Flora. Ya itu dia bucin banget sama Flora karena cinta pandangan pertama waktu SMA sama Flora. Tapi Cinta harus pertama lah. di Flora harus pergi ke US karena dia cita-citanya mau model, jadi model, ya kita harus pergi di sana situ. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Cara kalian untuk mendalami karakter masing-masing nih, apakah ada referensi dari film lain atau sinetron lain, atau gimana nih caranya untuk kalian mendalami karakter Flora dan Dennis di Bidadari Sorgamu? Coba dulu nih. Ada riset nggak atau gimana caranya? Apa ya cara namanya? Aku lebih ngulik-ngulik ke skenario-nya gitu, tanya sama tanya Pak ini maunya dibawainnya kayak gimana, gimana, itu diarahin juga sama Pak Siridar sama Pak Anurag. Ini kita enaknya kayak gini ya, bawainnya nyantai aja, cool, tapi kalau ngomong tuh musuh atau gimana gitu. Lebih banyak diskusi sama negara, kayak gitu. Kalau dari Josephine sendiri, apakah sama? Sama sih, aku juga gitu. Aku lebih sering nanya maunya seperti apa, karakternya, build-nya seperti apa. Karena kalau di sinetron ini kan kita belum tahu sebenarnya kayak ntar ke depannya bakal kayak gimana. Jadi paling bener sih dan paling bagus menurut aku emang kita sering-sering diskusi dulu sama sutradaranya. Oke. Untuk rekan-rekan media yang hadir, dipersilakan ya kalau mau langsung bertanya bisa langsung open mic, atau bisa juga tulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Tadi ada pertanyaan dan ini kayaknya bisa juga cocok juga untuk Rizky Nasar, karena kan Rizky Nasar nanti berperan berumah tangga ya dengan karakter Sakinah, betul ya? Jadi bapak rumah tangga. Ya, betul. Nah, itu suami, riset belum. Ya, suami. Oh ya, belum. Benar. Belum bapak masih jadi suami. Ya, betul. Nah, itu ada risetnya nggak sih buat jadi suami ya, buat jadi suami di film di sinetron Bidadari Sorgamu ini, ada risetnya nggak sih biar bisa terlihatnya lebih natural, jadi seorang suami, dan peran kamu sebagai seorang suami ini jadi memperkaya
memperkaya wawasan kamu nggak sih untuk nantinya untuk berumah tangga? Eh, Gimana ya? Untuk observasi jadi suami tuh aku tuh apa namanya? Pas karena diceritain juga emang si Denisnya emang belum mau married tapi Hmm, karena suatu tragedi yang ngebuat hmm, dia harus married sama Sakinah. hmm, Itu kan kayak emang sebenarnya si Dennis nggak mau, jadi dia juga dicerita ini dia juga kaget ngadepin itu, dia hmm, nggak siap, hmm, dia harus ngelakuin sesuatu yang sebenarnya jauh di luar hmm, pengen. Jadi hmm. itu eh, mungkin ya karena aku bisa cocokin karena emang aku ada di posisi itu yang emang Iya, iya. Emang belum siap. Oke. iya, dan ternyata dihadapin sama situasi itu, jadi aku bisa act natural aja sih karena Hmm, emang si Dennis ya emang nggak siap, dia bingung harus iya, iya, ngapain, dia iya. tiba-tiba harus pergi, Iya, iya. terlebih lagi yang mungkin dia nggak suka dan ya Hmm, oke, oke. Terus kalau untuk kembalinya lagi Rizky Nasar ke layar kaca SCTV. Nah, ini jadi menarik banyak perhatian SCTV viewers nih. Kayak udah banyak yang menantikan comebacknya kembali Rizky Nazar ke SCTV. Nah, setelah sekian lama nih kamu nggak balik lagi ke layar kaca SCTV dan akhirnya sekarang kembali di sinetron terbaru Ramadan SCTV. Ini apa sih yang akhirnya membuat kamu memutuskan untuk oke nih kayaknya momen yang tepat untuk gue balik lagi nih ke SCTV itu apa sih dan akhirnya berperan sebagai sosok Dennis di sinetron Bidadari Surgamu ini. Kira-kira apa nih yang menjadi alasan? sebenarnya dari tahun kemarin tuh sempat ada rencana pengen main Mhm, sinetron, cuma waktu itu belum ada waktu dan project yang menurut aku kayak pas nih aku bisa masuk nih ke project hmm, itu. hmm, Uh, dan ternyata ya baru adanya uh, kemarin ini kita mulai syuting di bulan akhir Februari atau Maret. Nah mhm, itu kita mulai proses syuting, jadi ya emang pas waktu dan waktunya adanya uh, pada saat itu, dan ceritanya juga yang klop sama akunya, jadi mhm, cerita Bidadari Surgamu ini yang mhm, cerita masih kuliah apa segala macem. mhm, Sebenarnya kalau yang terlalu mature aku kayaknya belum bisa gitu masuk ke sana, belum belum siap gitu, tapi kalau ini kan mhm, ceritanya makanya dari anak kuliahan, mhm, terus aku mhm, nonton bisa nih kayaknya aku bisa masuk nih, cocok nih kayak gitu. mhm, Dan mungkin stripping kangen juga ya suasana stripping karena setiap hari syuting ketemu mhm, orang-orang di lokasi, mhm, itu cukup seru dan cukup ngangenin sih. Dan apa ya, hektiknya di lokasi syuting kalau stripping kan beda sama mhm, film dan web series, seru sih. mhm. Oke, kalau untuk Josephine sendiri, apa yang membuat Josephine akhirnya mau ngambil peran Flora di Bidadari Surgamu ini? Um, aku juga sebenarnya dari tahun lalu sama udah Mhm, pengen ke sinetron, cuma ya tahun lalu juga masih ada project film dulu. Jadi mhm, uh, akhirnya tahun ini terus pas banget ada karakter Flora ini dan mhm, menurut aku karakternya masih masih karakter yang maksudnya aku udah lumayan tahu lah cara mainnya mhm, seperti apa gitu. mhm, mhm, Makanya akhirnya aku juga setuju buat lakuin sinetron ini dan bener kata Iki kayak aku udah 5 tahun nggak sinetron, mhm, agak kangen juga sih sama apa Suasana keramaiannya, apa mhm, hektik itu ya suasananya itu emang ngangenin sih gitu. mhm. Kalau dari kalian berdua kan berarti lebih banyak di film dan web series lah ya. Nah, apa sih yang sebenarnya tadi kan dikangenin? Tapi kalau untuk tantangannya tersendiri dari sinetron stripping ini apa sih yang membedakan dari film, web series atau FTV? apa ya, kita harus menguasai scene-nya lebih cepat mungkin dari Iya, web series dan film benar. persiapannya, karena apa ya, jadi kita harus udah ready sama karakter sendiri gitu, jadi ketika ketika dikasih dialog dan skenario ini kita langsung oke, langsung bisa dapat feel-nya. Iya, Kayak Hmm, gitu sih benar. tantangan, kita harus benar-benar kayak ready sama karakter Dennis nih. Kalau mhm, udah next scene berapa atau besok kan eh, kita belum tahu nih ngarahnya kemana. iya, Kan kan sering kayak gitu kan sering ada mhm. ya masalah Perubahan. masalah
ya kayak gitu. Jadi kita harus siap sama yang kayak gitu. Mm-mm. Dan mungkin ada improvisasi apa segala macam. Itu sih tantangannya sih. Harus bisa cepet nangkepnya, langsung Iya, masuk karakternya, terus langsung menyesuaikan lagi sih. ya Dan kita harus menyesuaikan lagi maksudnya dengan cara syuting sinetron yang emang beda banget sama film sama series gitu. Kayak kita ada pendalaman karakter dulu, kita tahu dulu apa yang bakal terjadi. Tapi kalau ditanya ntar ke depannya gimana, ini kan ya kita nggak tahu gitu, karena emang kita nggak ada yang pernah tahu kan ceritanya bakal kayak gimana. I see. Tantangan tapi sekaligus yang jadi ngangenin ya di sinetron stripping ini ya, yang nggak didapetin di film dan di web series. Iya. Oke. Buat teman-teman media, sekali lagi silakan kalau mau langsung open mic boleh. Bisa langsung ditanyakan pertanyaannya ke Rizky Nasar dan Josephine. Atau bisa juga ditulis di kolom komentar, nanti akan kami bacakan. Oke, nah untuk chemistry, kalian berdua apakah udah pernah bekerja sama sebelumnya atau atau belum pernah sama sekali ini yang pertama kali, dan gimana cara kalian ngebangun chemistry untuk satu sama lain? Karena tadi sempat dibilang karena kalian tuh adalah pasangan yang sangat bucin satu sama lain. Nah, itu gimana tuh cara nge-build chemistry-nya? Ada kesulitan nggak sih? Enggak ya, soalnya kita udah pernah udah ya. berapa kali project bareng Kita ya? udah pernah satu project. Sekali dong. Sekali ya? Sekali. Iya, waktu itu ada project bareng cukup lama, 2 bulanan lah kita syutingnya. Iya, 2 bulanan. Dan itu karakternya juga. Iya, karakternya juga. Emang. Iya, salah nggak ya? sama. Ini kita hampir mau nikah. Oh iya. Nah, jadi relationnya tuh ya udah ada kebentuk lah kayak gitu. Karena sebelumnya project bareng dengan relation yang kurang lebih sama. Iya, jadi udah ngebalikin chemistry-nya udah gampang. Udah gampang ya. Kalau Rizky Nasar dengan pas banget. Kalau Rizky Nasar dengan Salsabila menemukan kesulitan nggak untuk nge-build chemistry-nya? Enggak sih, karena emang udah kenal juga, jadi kita tinggal ngobrol nih, enaknya gimana ya bawainnya gini, tinggal reading dikit, terus pasti di dalam dalam pengawasan saudara, yang oke, nice, good, oke, udah langsung kita bawainnya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Melisa dari Tribun Sumsel. Balik lagi syuting stripping, apakah kalian merasa capek atau justru sebaliknya? Apa harapan kalian untuk sinetron Bidadari Surgamu ini? Apakah ada ekspektasi tinggi? Silakan, yang mau jawab duluan siapa? Capek sih, karena kita syuting setiap hari. Sekarang syutingnya juga udah syuting sehat, tapi ya emang karena kayak kita harus ngejar untuk tayangan besok, jadi kita emang harus masih syuting setiap hari. Mungkin ke depannya kalau sistemnya dan skemanya udah mantep, akan lebih nyantai syutingnya. Karena juga ceritanya kan masih ya udah di situ-situ aja kan, jadi ya lumayan berasa di awal-awal. Tapi ya seru sih. Untungnya juga suasana nyaman, pemain-pemain semua, jadi seru sih di situ ini lah sedikit menghilangkan capeknya. Terus apalagi ya? Ada ekspektasi tinggi nggak untuk si sinetron Bidadari Surgamu ini? Menaruh ekspektasi yang harus ada target tertentu mungkin atau gimana? Karena akhirnya comeback lagi ke stripping mungkin? Kalau kita sih udah pasti punya targetnya masing-masing ya. Pasti mau tetap mau paling atas lah, pasti mau jadi sinetron satu yang ditonton orang-orang gitu. Apalagi? Iya sih, senang sih, maksudnya kayak ternyata kayak lihat kemarin ya kan, hasil ternyata antusiasnya tinggi banget. Itu juga ngebuat kita, kalau aku sendiri kayak aku udah senang banget dengan apa yang dicapai episode 1, 2, 3, kita antusiasnya tinggi banget. Dan itu sudah sangat
eh, menghibur ya, kalau bisa menghibur penonton terus lama ya, kita juga semoga ya kita juga bisa Amin. senang ya. Intinya aku yang penting penontonnya nyaman, senang, kangen dengan cerita ini udah ya. Udah. Yang Selebihnya penting pas nonton penonton pun bisa kayak duk, gitu ya. ya. Merasakan Ikut apa terbawa yang ingin terbawa suasana ya. kan ini bisa dirasakan sama penonton. Oke. Iya itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Nur Fadilah dari inspirasinusantara.com. Bagaimana tanggapan orang terdekat kalian mengenai peran yang kalian perankan di Bidadari Surgamu? Adakah tanggapan mungkin dari orang terdekat atau fans kayak sejauh ini responnya gimana nih sama karakter kalian di Bidadari Surgamu? Oh, ngeselin sih Denis. Kita sabar. Kalau gue enggak sih, malah banyak yang kayak kasihan Flora, Dennis jahat, aku nggak suka. Emang karakter gue nyebelin banget sih di sini agak. Sebenarnya baik, aku sendiri nggak bisa nyalahin karakter si Dennis juga, cuma ya emang pada kondisi ini dia terlihat lelaki yang ngeselin sih, tapi sebenarnya baik. Baik-baik ngeselin berarti ya karakter Dennis. Apa Dennis? Iya. Gimana sih, pasti cewek bete cuma ya. Oke. Nah, nanti kan berarti saat Ramadan juga proses syuting masih berjalan ya, betul ya? Nah, ada nggak sih ini apakah pertama kalinya kalian mungkin di bulan Ramadan akan melakukan proses syuting, dan kira-kira ada nggak sih persiapan yang dilakukan mungkin untuk Rizky Nasar ya, persiapan yang dilakukan untuk syuting selama bulan puasa nanti? Aku kebetulan tahun kemarin syuting sambil puasa juga. Oh, oke. Dia udah nggak bingung lagi siap-siap mau ngapain. Dan karena kemarin juga udah ternyata lancar-lancar aja puasanya, alhamdulillah. Puasa. Gue udah pernah syuting sama dia puasa. Puasa waktu itu ya, waktu puasa juga ya. Ternyata kira bakal seret sih, capek nih atau segala macam. Iya, syuting sambil puasa cukup ini ya, nggak berasa sih, karena mungkin kayak syuting ada kerjaan ya, ada kegiatan dikerjain gitu, jadi ternyata inilah cukup membantu untuk apa namanya, killing time pas puasa. Oke. Kalau sejauh ini ada momen sejauh ini syuting, ada nggak sih momen yang mungkin paling berkesan atau seru yang kalian ingat selama syuting Bidadari Surgamu? Mungkin pas scene sama siapa, or gimana? Mungkin bisa di-share ke kita. Apa ya? Apa ya? Kalau Sasha sih tadi bilang dia berkesan pas syuting hujan-hujanan seharian sama Bunda Yati. Nah, kalau dari Josephine sama Rizky Nasar, ada nggak nih momen keseruan selama syuting sejauh ini? Awal-awal sih syuting episode awal tuh kalau lokasinya katanya jauh-jauh, Mentale kayak ada di puncaknya juga yang kayak di ujungnya lagi, di sana lagi, kayak lokasi-lokasi yang aku belum pernah ke sana gitu. Tapi ternyata suasananya kayak asri banget, indah banget. Aku juga baru pertama kali tuh ke daerah situ kan, belum pernah ngejamah daerah situ lah. Ternyata bagus, indah, dan juga apa ya, yang berkesan di lokasi juga mungkin ya ngumpul-ngumpul bercanda-bercandanya, karena kan ya kita karena syuting tiap hari ya kan, nggak mau yang selalu serius-serius banget, nggak mau yang stres banget, jadi ada aja bercandaan tiap hari. Itu sih yang berkesan sih. Oke. Oh, Josephine? Aku scene SMA lagi sih. Kita ada scene lucu banget. Boleh ngasih tahu nggak sih? Boleh enggak ya? Apa sih? Apa kan? Jadi kayak ada scene Iya, flashback ada scene gitu. flashback itu.
dia atraksi gitu keren banget. Pokoknya kalau mau lihat atraksi Rizky Nasar jadi anak SMA lagi, silakan ditonton ya, berarti. Itu seru banget. Iya itu sih seru. Seru ya. Oke, mungkin terakhir nih pesan-pesan. Oh ya, oke. Sebelum harapan, aku pengen tahu juga. Mungkin teman-teman media juga di sini juga pengen tahu. Sebenarnya kalau dari kalian menyimak atau mendalami karakter kalian masing-masing di Bidadari Surgamu, sebenarnya apa sih pesan-pesan yang mau disampaikan dari cerita Bidadari Surgamu ini ke pemirsa SCTV? Mungkin boleh masing-masing. Kayak menurut Rizky Nasar pesannya tuh sebenarnya yang menjadi daya tarik dari Bidadari Surgamu tuh ini, dari Josephine juga ini gitu. Silakan. Menurut kalau aku sendiri sih apa ya, dari karakter Dennis, aku bisa ada sih kesan-kesannya, cuma takut spoiler, cuma mungkin Secara general aja kali ya biar gak spoiler. iya ya, apa ya, Iya. Beda kalau dari Flora apa sih tadi pertanyaannya apa tadi? pesan yang bisa disampaikan ya Iya, pesan yang dari bisa disampaikan dari Bidadari Surgamu ini. Mungkin pesannya apa ya, kayak di kehidupan tuh pasti ada kesalahpahaman. Oke. Jangan main tunjuk gitu loh, kayak jangan paling menyalahkan, jangan merasa paling benar, iya kan? jadi dapat inspirasi buat jawabannya. Dari karakter aku sendiri paling kayak ya kalau sebenarnya kejar aja cita-cita, buktinya aku aja bisa sampai ke Amerika gitu. Dan mungkin lebih ke komunikasi itu penting kali ya. Komunikasi penting dalam membangun sebuah hubungan. Oke. Kalau dari Rizky? Iya mungkin kayak dari ini ya, overall aja ya. Ya, general aja. Generalnya mungkin tidak segala sesuatu yang kita harapkan bisa kita dapat gitu di hidup ini. Berjalan sesuai harapan ya. Ya, tapi kalau kita bisa menerima dengan besar hati, kita mungkin bisa mengambil hikmahnya. Luar biasa. Oke. Terakhir mungkin bisa harapan, dan terakhir banget promo sinetron Bidadari Surgamu. Dari harapan dulu, terus bisa langsung ke promo. Silakan. Harapannya semoga bisa selalu menghibur masyarakat Indonesia, bisa memuaskan hati penonton, bisa connect nih emosi kita dengan penonton, bisa selalu menghibur lah ya. Iya, intinya selalu menghibur sih. Gitu. Dan jangan lupa nonton Bidadari Surgamu setiap hari di SCTV. Oke, terima kasih banyak Rizky Nasar dan Josephine. Thank you. Teman-teman media juga terima kasih banyak. Selamat melanjutkan. Terima kasih Mbak Fatmi. Silakan melanjutkan syutingnya kembali. Thank you. Bye-bye. Oke.